Pada tahun 1964, seorang psikolog muda tampil di hadapan Kongres AS dengan sebuah misi. Saat itu, kebanyakan orang berpikir bahwa alasan orang miskin tetap miskin adalah masalah biologis dan tidak ada hubungannya dengan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Psikolog Uri Bronfenbrenner ingin mengubah pandangan itu dan meyakinkan dunia bahwa untuk membantu mereka yang kurang beruntung, kita juga perlu mengubah lingkungan mereka. Namun, apakah ia berhasil? Teori sistem ekologi Bronfenbrenner berpendapat bahwa seorang anak dipengaruhi oleh 5 kekuatan ekologi. Pertama adalah mikrosistem yang terdiri dari keluarga dan teman-teman yang secara langsung memengaruhi anak. Kedua adalah kekuatan hubungan antara orang-orang di sekitar anak. Orang tua dengan guru dan guru dengan teman sebaya. Kemudian ada hubungan antara lingkungan sosial yang tidak secara langsung melibatkan anak, seperti ayah dengan atasannya, teman sebaya dengan orang tua mereka, dan guru dengan kepala sekolah. Selanjutnya ada budaya, agama, dan norma sosial yang memengaruhi semua aspek lainnya. Dan terakhir, ada waktu yang mengubah segalanya sepanjang kehidupan seseorang. Anak-anak lahir ke dalam mikrosistem yang secara langsung memengaruhi pengalaman mereka. Anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung lebih mungkin mengalami struktur keluarga yang bermasalah, bahkan hanya karena mengasuh anak menjadi lebih sulit jika seorang miskin. Mereka juga menghadapi lebih banyak situasi negatif di sekolah atau pengaruh buruk dari teman-teman. Akibatnya, seorang anak yang tumbuh dalam mikrosistem yang negatif akan sulit untuk berhasil. Mesosistem menggambarkan keterkaitan antara elemen-elemen yang mengelilingi anak, misalnya hubungan antara ayah dan guru sekolah. Jika ayah tidak akur dengan seorang guru, anak mungkin akan mengalami dampaknya. Ekosistem melibatkan hubungan antara lingkungan sosial yang tidak melibatkan anak secara langsung. Misalnya, pengalaman seorang anak di rumah dapat dipengaruhi oleh pengalaman orang tua mereka di tempat kerja. Jika sang ibu kehilangan pekerjaannya, mungkin akan lebih banyak pertengkaran dengan ayah yang pada akhirnya mengubah interaksi mereka dengan anak. Makrosistem menggambarkan budaya yang memengaruhi semua sistem lainnya, seperti lokasi geografis dan etnisitas seorang anak. Orang-orang cerdas yang kebetulan tinggal di tempat yang buruk cenderung pindah ke tempat yang lebih baik. Namun, berarti mereka lebih mungkin menjadi orang asing di masyarakat yang lebih kaya. Jadi, terlepas dari potensi biologis atau pola asuh anak pada tingkat makro, ia masih mungkin berada dalam posisi yang kurang beruntung. Kronosistem mengacu pada perubahan dalam diri anak dan lingkungan seiring waktu. Ketika anak tumbuh dewasa, orang tuanya mungkin berhenti saling mencintai dan bercerai, yang dapat menjadi pengalaman traumatis bagi seorang anak laki-laki umur 8 tahun. 5 tahun kemudian, dia mungkin sudah menerima kenyataan tersebut. Namun ketika anak itu berusia 16 tahun, pacar baru ibunya pindah ke apartemen kecil mereka, dan keadaan menjadi sulit lagi. Bronfenbrenner yang dipengaruhi oleh Lev Vygotsky dan Kurt Lewin meyakinkan Kongres AS bahwa masa depan seorang anak tidak ditentukan secara genetik, tetapi merupakan hasil dari lingkungan tempat mereka berada. Anak-anak yang tumbuh dalam struktur sosial yang kurang mampu oleh karena itu memerlukan bentuk dukungan yang tidak hanya menjangkau keluarga mereka, tetapi juga elemen-elemen komunitas mereka. Teori Bronfenbrenner membantu terbentuknya program Head Start pada tahun 1965, sebuah program pemerintah yang telah melayani lebih dari 35 juta anak miskin sejak saat itu. Beberapa dekade kemudian, Bronfenbrenner dan Stephen Cecchi mengusulkan perpanjangan dari teori ini yang disebut model bioekologis. Model baru ini mengakui interaksi gen lingkungan dan mengakui peran pewarisan. Tetapi menambahkan bahwa gen itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan kata lain, proses pewarisan bervariasi dalam berbagai potensi. Seberapa banyak seorang anak dapat memanfaatkan potensi yang mereka warisi tergantung pada lingkungan ekologis. Bronfenbrenner memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita bahwa hubungan orang tua anak tidak ada dalam kekosongan sosial, melainkan tersemat dalam struktur yang lebih besar, seperti komunitas, masyarakat, dan budaya. Untuk berkembang dengan baik, ia diduga mengatakan setiap anak membutuhkan setidaknya satu orang dewasa yang sangat mencintainya secara tidak rasional. Sekarang giliran Anda buat 5 lingkaran. Gambar diri Anda di tengah dan tambahkan garis waktu di bagian bawah. Kemudian tambahkan semua orang, institusi, dan kekuatan yang memengaruhi hidup Anda.
Pada garis waktu di bawah, Anda dapat menambahkan beberapa peristiwa besar dari masa lalu dan yang Anda harapkan di masa depan. Dapatkah Anda melihat bagaimana kelima kekuatan tersebut membentuk hidup Anda? Untuk membaca lebih lanjut tentang topik ini atau mengunduh video tanpa musik latar, kunjungi sproutschools.com. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.